Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita review komik The Arm Spider. Nah, jadi ini komik yang diterbitkan oleh Level Komik. Ya, di Indonesia sendiri sudah sampai volume 7. Ini salah satu koleksi saya yang hiatus. Jadi komik ini tidak tamat ya. Di Jepang sendiri juga memang sampai 7. Jadi di sini kita akan bahas sedikit ya tentang komik ini. Jadi ini komik yang favorit ya, ini bagus banget. Aku suka banget ceritanya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini volume satunya waktu itu masih 20.000. Ini terbitnya tahun. Nah, ini terbit tahun 2013 ya. Untuk volume 7-nya ya, itu terbitnya tahun, kita lihat di sini. Terbitnya tahun 2015. Dan di Jepang sendiri ya, terakhir ya, chapter terbarunya sih tahun 2017 itu ada keluar. Tapi ya cuma itu doang gitu loh. Jadi di Jepang sendiri juga sampai 7 volume saja, belum lanjut. Mungkin chapternya ada lewat sedikit, tapi ya belum sampai 1 volume. Nah, Jepang sendiri nggak lanjut. Jadi untuk di Indonesia ya Level udah berarti 6 tahun yang lalu lah ya. 6 tahun yang lalu terbitnya volume terakhir. Saya nggak yakin ya kalau volume terbarunya nanti terbit di Jepang ya, ini bakal dilanjutin. Takutnya udah kelamaan, udah 6 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini komik tentang pedagang senjata arms pedal. Jadi ceritanya ya, tokoh utama kita namanya Garami. Nah, Garami ini seorang pedagang senjata di mana ya dia berkelana di satu kota demi satu kota. Jadi di masa itu ya semua kota-kotanya itu hancur ya. Terus banyak namanya perampok, pembunuh, ya macam-macam, dan juga monster-monster penyihir ya. Nah, untuk volume pertama itu ada cover warna ya. Pengarangnya Kyoichiro Nanatsuki, artisnya ya yang gambar itu Night Owl. Jadi ini apa namanya? Kalau istilah nama samaran lah ya. Cuman ya nggak tahu siapa. Oke. Jadi ini gambar senjatanya, kalau kalian lihat ada detailnya itu sangat bagus ya. Ini artnya. Jadi ceritanya, awal ceritanya itu ada seorang anak kecil Sona di mana ya suatu mereka dan keluarga mereka berkelana. Jadi kalau kita bayangin ya, ini settingnya mirip Wild Wild West gitu. Jadi kayak dunia cowboy ya, orang pakai kereta kuda macam-macam. Jadi model-model seperti itu. Jadi suatu hari si Sona ini ya keluarganya terbunuh. Nah, terbunuh oleh perampok dan dia dibiarkan hidup. Ya, si Sona ini dibiarkan hidup. Jadi dia ketemu dengan si Garami. Garami ini menjual senjata, ya, karena dia pedagang senjata. Dia menjual senjata kepada Shona untuk membalaskan dendam keluarga Shona. Nah, ceritanya dimulai dari sana, di mana mereka berkelana ya dari satu tempat ke satu tempat ya. Sebenarnya kalau kita baca ya udah sampai volume 7, nanti kalian bakal tahu oh sebenarnya si Garami ini siapa. Sedikit mengetahui tentang si Garami ini siapa dan apa yang mau dia cari. Jadi sebenarnya dia berkelana itu ada tujuannya, bukan asal-asal. Oke, jadi untuk gambar ya artnya seperti ini. Nanti aku kasih lihat yang volume 7 artnya lebih bagus lagi. Nah, di sini ya dia memang masih pakai kertas koran ya, tapi kertas korannya ini yang bagus punya ya, nggak nembus ya. Artnya juga kalian bisa lihat di sini, artnya juga keren. Buat kalian yang suka art finance seperti ini ya. Nah, untuk sensor ya sebenarnya sensor untuk komik lama masih minim ya, masih oke banget sebenarnya kalau menurut saya. Jadi tidak yang terlalu eksplisit atau gimana. Kalau sekarang kan benar-benar di cover semua ya, ditutup, dihitamin gitu kan. Nah, yang dulu masih oke-oke gitu. Contohnya ini gambar kepala gitu ya, masih oke gitu. Kalau yang sekarang ya mungkin udah dihitamin ataupun dikasih mozaik gitu ya kan. Nah, terus mana yang mau gue tunjukin ya. Nah, contohnya ini yang adegan mandi gitu ya. Nah, cuman kayak diputihkan terus dikasih gitu doang. Kalau di sini mungkin kalau yang sekarang ya mungkin sininya dari sini sampai bawahnya sudah hitam semua tuh. Nah,
Jadi sensornya istilahnya bukan mini atau gimana, tapi sensornya halus gitu. Kalau sekarang sensornya kan, nah kayak gini kan ya, dia sensornya enak gitu, nggak ketutup semua. Nah kalau sekarang ketutup semua, dia pakai panelnya. Nah oke sih menurut gua yang komik-komik lama. Nah saya nggak rekomen kalian beli ini. Kenapa? Karena dia nggak lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun nanti dilanjutin di Jepang ya, belum tentu di Indonesia bakal dilanjutin karena udah lama banget. Gambarnya seperti ini. Nah beberapa volume dia masih ada cover warna ya, cover warna. Ini salah satu koleksi saya, tapi yang di volume 7 itu udah nggak ada cover warna. Jadi start dari 7 lah ya, kayaknya tiap-tiap volume. Nah ini 5 masih ada cover warnanya, 4-nya juga sama. Kadang ada satu, kadang aduh. Nah ini penyakit kalau ada cover warna dia suka gini nempel, tapi nggak semua sih. Cover warna yang volume 2 juga ada cover warna ya. Volume 7 nya sudah tidak ada cover warna. Nah, kalau kita lihat ya volume 7 nya artnya juga makin bagus ya, makin rapi, makin detail. Kalau kalian ini The Birds of Death ya, kalau kalian ada baca komik MMC yang horror mirip ya. Ilustrasinya kalau kalian ada baca Maruhan ataupun Bangnya ya, ini mirip gambarnya. Jadi saya curiga ya ini jangan-jangan ini orang Korea yang gambarnya, tapi aku nggak tahu juga sih. Oke. Nah tidak rekomen. Bisa saya rekomen ya, tapi ini tidak rekomen karena saya nggak tahu bakal lanjut apa enggak ceritanya bagus banget, artnya bagus, overall ini best ya, highly recommend sebenarnya, tapi ya karena hiatus itu saya nggak bisa rekomen ya, takutnya nanti kalian baca sampai 7 nggak ada lanjutannya. Jadi gimana ya, serba salah gitu ya kan. Oke, sekian ya untuk review untuk Arms Peddler sampai di sini. Ini terbitan level ya. Buat kalian yang nggak masalah dengan hiatusnya, nggak lanjutnya, silakan. Ini 7 buku. Ini salah satu koleksi saya yang highly recommend. Tapi nggak recommend. Oke, sekian untuk Arms Peddler sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.